Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Fitokimia, Ibu Dr. Apoteker Soraya Riyanti MSI. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Neng Lismayanti dengan NIM 23501911009 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas Fitokimia mengenai ekstraksi dengan bantuan ultrasonik, optimasi, isolasi dan analisis aktivitas antioksidan flavonoid dari batang dan daun Astragalus membranaceus. Latar belakang dari penelitian ini yaitu tingginya angka kontaminasi pangan akibat jamur dan oksidasi menjadi masalah serius bagi kesehatan. Selama ini, industri masih bergantung pada antioksidan sintesis seperti BHA dan BHT yang beresiko memicu kanker. Sebagai alternatif, tanaman Astragalus membranaceus dipilih karena kandungan flavonoidnya yang tinggi. Berbeda dari penggunaan akar yang sudah umum, penelitian ini berfokus pada pemanfaatan limbah batang dan daunnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi limbah pertanian sekaligus menghasilkan sumber antioksidan alami yang lebih aman. Selanjutnya, kajian tumbuhan yang diisolasi. Secara klasifikasi, tanaman ini termasuk ke dalam famili Fabaceae. Morfologinya, akar berbentuk tunggal, tebal dan keras, batang tegak, bercabang dan bertekstur agak keras, daun berbentuk majemuk menyirip dengan anak daun oval, bunga dan buah, bunga berwarna kuning pucat, khas famili Fabaceae, dan buah berbentuk colong. Kemudian, aktivitas farmakologi yang telah dilaporkan, yang pertama itu sebagai antioksidan, di mana dapat menangkal radikal bebas yang diuji melalui DPPH, ABTS, dan FLAP dengan efektivitas mendekati vitamin C. Yang kedua, sebagai antifungal atau anti jamur, yaitu menghambat 100% pertumbuhan 6 jenis jamur patogen pada konsentrasi 5 mg per mili. Yang ketiga, yaitu sebagai antiinflamasi, yaitu menghambat mediator peradangan seperti prostaglandin dan sitokin. Yang keempat, sebagai imunomodulator, yaitu menstimulasi respon imun dan meningkatkan aktivitas sel imun dalam melawan patogen. Dan yang terakhir yaitu sebagai antidiabetes dan antivirus, di mana menurunkan glukosa darah melalui sensitivitas insulin dan menghambat replikasi virus. Selanjutnya, tahapan isolasi dan identifikasi flavonoid. Yang pertama itu preparasi bahan, meliputi pengeringan batang dan daun Aspergillus membranaceus, kemudian penggilingan menjadi serbuk halus atau simplifiga. Yang kedua, ekstraksi menggunakan metode UAE dengan pelarut etanol 75%, suhu 58 derajat Celcius dengan waktu 35 menit. Prinsip dari ekstraksi di sini yaitu menggunakan fenomena kapitasi untuk merusak dinding sel. Yang ketiga yaitu filtrasi dan evaporasi, di mana meliputi pengeringan residu padat, pemekatan filtrat menggunakan rotary evaporator hingga didapat ekstrak kental. Yang keempat yaitu fraksinasi, pemisahan berdasarkan polaritas menggunakan pelarut petroleum ether, etil asetat, dan N-butanol. Targetnya yaitu fraksi etil asetat yang kaya akan flavonoid. Fraksi etil asetat dipilih karena flavonoid dalam batang dan daun Aspergillus membranaceus sebagian besar bersifat semipolar, sehingga tertarik secara optimal pada pelarut tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pemurnian menggunakan metode kromatografi kolom, adsorpsi dengan resin Mocropori AB8, pemisahan berdasarkan ukuran molekul dan afinitas hidrogen menggunakan Cefadex LH20 karena efektif untuk pemurnian flavonoid glikosida seperti isoquercitrin. Dan yang keenam yaitu identifikasi menggunakan metode HPLC-MS untuk hasil mengonfirmasi senyawa isoquercitrin dan astagalin. Metode isolasi. Untuk mendapatkan senyawa flavonoid tersebut, proses isolasi dilakukan menggunakan metode ultrasound assisted extraction atau UAE. Berbeda dengan masorafik konvensional yang memakan waktu lama, metode ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk menciptakan fenomena kapitasi. Gelembung-gelembung mikro yang pecah akan merusak dinding sel tanaman secara mekanis, sehingga pelarut dapat masuk lebih cepat dan menarik senyawa flavonoid keluar dengan lebih maksimal. Optimasi dilakukan menggunakan metode response surface methodology dengan desain box Duncan untuk menentukan kondisi ekstraksi terbaik.
Hasil optimasi menunjukkan bahwa kondisi terbaik dicapai pada penggunaan etanol 75%, suhu 58 derajat Celcius selama 35 menit dengan rasio pelarut terhadap simplicia yaitu 40 mili per gram. Pada kondisi tersebut diperoleh rendemen flavonoid sebesar 22,0270 dengan deviasi standar kurang lebih 2,5739 mg per gram. Metode identifikasi dan analisis. Identifikasi senyawa hasil isolasi dilakukan menggunakan instrumen HPLC-MS untuk memastikan kemurnian dan struktur molekul secara akurat. Melalui analisis kromatogram dan fragmentasi massa, berhasil dikonfirmasi bahwa senyawa utama yang terkandung dalam limbah batang dan daun Astragalus membranaceus adalah isoquercitrin dan astragalin. Penggunaan HPLC-MS ini menjadi krusial karena mampu memberikan validasi data yang spesifik mengenai identitas senyawa golongan flavonoid glikosida yang berhasil ditarik selama proses ekstraksi UNI. Setelah identitas senyawa terkonfirmasi, dilakukan analisis aktivitas biologis yang meliputi uji antifungal dan antioksidan. Aktivitas antifungal diukur berdasarkan kemampuan inhibisi isolat terhadap 6 jenis jamur uji. Sementara potensi antioksidan dievaluasi melalui metode DPPH, ABTS, dan FRAP. Untuk memperkuat data eksperimental tersebut, dilakukan analisis molekular protein terhadap enzim superoksid dismutase atau SOD. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa isoquercitrin memiliki energi ikatan yang paling stabil yang secara ilmiah menjelaskan mekanisme aksi isolat dalam menempelkan radikal bebas pada tingkat molekuler. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, limbah batang dan daun Astragalus membranaceus merupakan sumber flavonoid potensial yang dapat diisolasi secara efisien menggunakan metode UAE pada kondisi optimal. Identifikasi melalui HPLC-MS berhasil mengonfirmasi senyawa isoquercitrin dan astragalin sebagai isolat aktif yang memiliki efikasi tinggi sebagai agen antioksidan dan antifungal. Sebagai saran, untuk pengembangan selanjutnya perlu dilakukan uji toksisitas secara in vivo untuk memastikan keamanan penggunaan jangka panjang serta optimasi formulasi ke dalam bentuk sediaan farmasi yang stabil untuk meningkatkan bioavailabilitas senyawa aktif tersebut saat diaplikasikan kepada masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.